Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Asani Nurjana, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 6 kelas A. Ini merupakan video pembelajaran SKI untuk memenuhi tugas magang 2. Dosen pembimbingnya yaitu Bapak Muhammad Yusuf Saifullah Jamal MAG. Happy watching guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak duduk yang rapi terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahumma'i, Allahummu'ini, Wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Yang namanya disebut, tolong acungkan tangan dan sebutkan hadir. Jamil, hadir. Asri, oke, hadir. Dina, oke, hadir. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran SKI. Sebelumnya, pertemuan kemarin membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kamu Mira, silahkan. Ya, betul. Pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah, lalu apa saja sih strategi penyebaran Islam di Indonesia itu? Ya, kamu silahkan Asri. Iya, betul. Jawaban kamu Asri. Strategi penyebaran Islam di Indonesia itu ada 6. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang terakhir yang keenam yaitu melalui tasawuf. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran pada minggu kemarin? Alhamdulillah. Sebelumnya, Ibu mohon maaf, pembelajaran pada hari ini dilakukan secara online dikarenakan ada instruksi dari pemerintah yang mengharuskan untuk pembelajaran secara online. Nah, untuk pembelajaran SKI pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang Wali Songo. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui tokoh-tokoh Wali Songo. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis strategi dakwah, teladan spiritual dan intelektual para Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Yang pertama yaitu, siapa tokoh yang berjumlah 9 orang yang menjadi tonggak penyebaran agama Islam di Nusantara? Ada yang bisa menjawabnya? Silahkan kamu Jamil. Iya betul, jawabannya Wali Songo. Tepuk tangan. Wali Songo itu terdiri dari 9 orang. Mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oke, selanjutnya, dengan metode apa saja penyebaran Islam sehingga bisa meluas ke seluruh penjuru Indonesia? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ya, silahkan kamu Dina. Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan. Ya, betul jawabannya masih ada hubungannya dengan
materi sebelumnya, yaitu mengenai strategi penyebaran Islam yang ada di Indonesia, itu melalui 6 strategi. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, betul. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, politik. Yang kelima, kesenian. Dan yang terakhir, melalui tasawuf. Nah, dalam pembelajaran pada hari ini, 6 poin tersebut akan dijelaskan secara kupas dan tuntas oleh Ibu. Ini adalah foto Wali Songo yang berjumlah 9 orang. Beliau menyebarkan agama Islam di Indonesia. Agar lebih mudah dalam menghafal siapa saja tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, untuk itu Ibu akan memperkenalkannya melalui nyanyian. Tolong dengarkan dan simak baik-baik ya. Kita punya 9 wali yang disebut dengan Wali Songo. Wali artinya yang dipercaya, Songo artinya angka 9. Mari simak bersama-sama. Ayo kita nyanyi bersama. Kita lanjutkan ya sama-sama yang bait kedua. Sunan Gresik dan Sunan Ampel, Sunan Giri dan Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Kudus, yang terakhir Sunan Kalijaga. Gimana? Mudah bukan? Tolong hafalkan lagi nanti di rumah ya, supaya kalian tidak mudah lupa siapa saja tokoh-tokoh dalam Wali Songo itu. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Kashan, Persia. Beliau datang ke Pulau Jawa itu pada abad ke-14 tahun 1371 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara yaitu melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Beliau menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudian beliau terkenal dengan sikap yang teladan, yaitu mempunyai akhlak mulia yang penuh dengan keramahan, sopan, santun, dan toleran dalam kesehariannya, sehingga masyarakat tersebut mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Adanya hubungan baik antara Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan, yaitu menunjukkan sikap santun, arif, bijaksana, dan mengantarkannya untuk diangkat menjadi penasihat raja, serta menjadi guru para pangeran. Karena itulah dakwah Islam dapat diterima dan berkembang di berbagai kalangan kerajaan Majapahit tersebut. Yang ketiga yaitu mendirikan pesantren dan masjid. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Gresik tertarik untuk memeluk agama Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim itu memiliki sikap yang santun, sopan, dermawan, dan toleran. Sehingga kondisi tersebut mendorong beliau untuk membangun masjid. Kini masjid tersebut terkenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Sehingga masjid tersebut dijadikan tempat ibadah yang digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalig, santri, dan masyarakat. Di masjid tersebut, Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tetapi pengetahuan tentang persawahan dan tambak yang bertujuan untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat.
Kedatangan Sunan Ampel ke Pulau Jawa memiliki peran penting dalam pengembangan agama Islam di Nusantara, yaitu yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam, yaitu dengan cara melalui perkawinan antara para penyebar agama Islam dengan putri-putri kerajaan Majapahit. Sehingga strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun dan semakin kuat untuk mendapatkan dukungan para penguasa. Bukan hanya itu juga, Sunan Ampel itu memiliki sikap yang sopan, santun, dan toleran. Sehingga masyarakat di daerah tersebut mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai keislaman. Dalam setiap tradisi yang diadakan dalam daerah tersebut, beliau selalu menyelingi dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga dapat mengenalkan ajaran agama Islam dengan mudah. Kemudian, beliau juga membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya juga memadukan arsitektur antara Hindu-Buddha dan khazanah Islam. Beliau juga membangun masjid dan pesantren sebagai penyebaran agama Islam. Dengan begitu, semakin pesat ajaran agama Islam bisa dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu Sunan Giri. Nama aslinya ialah Raden Paku. Beliau dalam mengembangkan ajaran agama Islam yaitu melalui beberapa jalur. Yang pertama, Raden Paku melaksanakan dakwah Islam melalui jalur pendidikan dan pertunjukan seni wayang. Dalam memanfaatkan seni pertunjukan itu, beliau menjadikannya sebagai media dakwah. Dalam mengembangkannya itu menyesuaikan dengan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam. Yang kedua yaitu beliau juga berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah. Dengan begitu beliau dapat menyebarkan agama Islam dengan mudah dan beliau juga mengambil alih fungsi mandala atau dukuh menjadi pesantren yang dulunya di wilayah tersebut terkenal dengan pendidikan siwa Buddha yang disebut dengan mandala, asrama atau dukuh. Kemudian dengan adanya Sunan Giri dan Wali Songo lainnya, maka mereka mengubah nama tersebut menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut dengan santri. Dalam perjalanan pesantren itu mengajarkan berbagai macam pengetahuan, ajaran agama, kebudayaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Nama asli beliau ialah Raden Makhdum Ibrahim. Beliau menyebarkan agama Islam di Nusantara itu melalui jalur seni dan budaya. Di antaranya yaitu menyesuaikan dengan ciri khas atau tradisi masyarakat wilayah tersebut dengan adanya seni pertunjukan wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik bonang, serta beliau juga memberikan nilai-nilai keislaman dalam setiap pertunjukannya tersebut. Dan beliau juga mempunyai karya sastra suluk wujil yang berisi tembang-tembang Jawa yang berisi pesan-pesan agama. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Nama aslinya ialah Raden Qasim. Raden Qasim belajar ilmu agamanya kepada ayahnya yaitu Sunan Ampel dan mendalaminya kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Peran beliau dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau sosok yang sangat peduli kepada fakir miskin, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sehingga senantiasa penduduk masyarakat tersebut dapat menerima keberadaannya dalam berdakwah agama Islam. Kemudian, beliau juga menanamkan pendidikan akhlak lewat Pepali Pitu yang berisi ajaran-ajaran agama Islam disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Kedekatannya dengan masyarakat didukung oleh kemampuannya yaitu dalam menyampaikan dakwah lewat kesenian wayang. Ia juga dikenal mengubah sejumlah tembang dalam menyampaikan falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sesekali juga ia tampil sebagai dalang dan menyisipkan dakwah untuk menyebarkan Islam lewat
pertunjukan wayang tersebut. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Nama aslinya ialah Raden Mas Syahid. Beliau belajar ilmu agama kepada Sunan Bonang dan Syekh Siti Zenar. Strategi yang beliau lakukan dalam mengembangkan ajaran agama Islam diantaranya menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dongeng, dan permainan anak. Selanjutnya mempertahankan tradisi budaya dan kearifan lokal. Kebetulan di sana itu terkenal dengan seni wayang, tembang, dan dongeng. Dan beliau juga menyelaraskan dengan kebiasaan atau ciri khas wilayah tersebut sehingga mudah diterima baik oleh masyarakat dan banyak yang memeluk agama Islam. Yang ketujuh yaitu Sunan Muria. Nama aslinya ialah Raden Umar Said. Strategi yang dilakukan oleh beliau dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara yaitu diantaranya dalam berdakwah Sunan Muria mengikuti cara Sunan Kalijaga dalam berdakwah melalui seni dan budaya. Beliau juga berperan dalam menjaga tradisi lama dengan melakukan perubahan yang bernilai keislaman. Contohnya yaitu dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar ajaran agama Islam. Yang kedelapan yaitu Sunan Kudus. Nama aslinya ialah Ja'far Shadiq. Peran beliau dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara diantaranya yaitu Sunan Kudus mengabdikan diri pada kerajaan Demak sebagai senopati, imam Masjid Demak, dan hakim. Kemudian, beliau juga berperan dalam mempelopori toleransi beragama, bersatu dalam keberagaman, santun dalam bertindak. Jadi, ciri khas dari beliau itu mempunyai sikap yang santun dan bisa mempersatukan keberagaman agama di wilayah tersebut. Pengetahuan Sunan Kudus tentang budaya lokal membuatnya melakukan inovasi-inovasi dalam menyampaikan dakwah, yaitu lewat budaya yang membuatnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Kudus pada zamannya. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Nama aslinya ialah Syarif Hidayatullah. Peran beliau dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara diantaranya yaitu berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Kemudian beliau juga melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sejumlah peninggalan Sunan Gunung Jati membuktikan kearifannya dalam mengkompromikan budaya Islam dan budaya lainnya. Contohnya itu keraton yang dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Dapat kita tarik kesimpulannya dari teladan spiritual dan intelektual para wali songo itu diantaranya kita sebagai umat muslim dalam memperjuangkan atau menyebarkan ajaran agama Islam harus memiliki semangat yang tinggi, yang kuat, serta keikhlasan hati dalam memperjuangkannya. Dan semangat spiritual itu kita tidak boleh putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan materi yang telah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Peran para wali songo dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara yaitu melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan, yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan, yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Di antaranya yaitu berupa masjid dan pesantren. Setiap wali songo mempunyai caranya masing-masing. Dan ada juga yang salah satunya mendirikan masjid dan pesantren. Yang selanjutnya yaitu melalui jalur kesenian. Proses mengembangkan ajaran agama Islam melalui kesenian ini yang terkenal yaitu pertunjukan seni dan wayang. Cukup sekian dari Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Untuk tugas anak-anak yaitu membuat mind mapping mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan barusan dari awal sampai akhir. Untuk pengumpulannya minggu depan ya. Tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugasnya.
Dan jangan lupa juga untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.